And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agung Subono SEMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Kepemimpinan Manajerial serta rekanku semua yang kami banggakan. Pertama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas kembali perkuliahan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Aris Arianto, NIM 2019-11292, perwakilan dari kelompok 5, sekaligus sebagai moderator akan mempresentasikan materi pada kali ini dengan judul kompetensi leadership. Seperti apa pembahasan lebih lanjut? Mari kita simak bersama kami kelompok 5. Sebelum masuk materi, perkenalkan dari kami kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Nur Arifin dengan NIM 2019-11059. Kemudian ada M. Samsul Ma'arif dengan NIM 2019-11192. Dilanjut ada Rizky Dewi A dengan NIM 2019-11130. Kemudian ada Erlina Anggreni dengan NIM 2019-11275 dan saya sendiri Aris Arianto dengan NIM 2019-292. Baik, kita akan memasuki pembahasan. Untuk yang pertama, pengertian kompetensi. Kompetensi merupakan gambaran tentang apa yang semestinya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaan, seseorang harus mempunyai kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau skill yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah, terkait dengan pembahasan pada kelompok 5, terkait dengan kompetensi leadership, jadi seorang leader harus memiliki skill atau kemampuan yang dapat memimpin anggotanya supaya visi dan misi dari sebuah organisasi dapat tercapai dengan baik. Baik, untuk slide selanjutnya terkait dengan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah bagian yang dianggap penting dalam manajemen organisasi yang melekat pada diri seseorang pemimpin dalam bentuk kemampuan atau proses untuk mempengaruhi orang lain, baik perorangan atau kelompok, agar mau berperilaku seperti apa yang dikehendaki oleh seorang pemimpin dan memperbaiki budayanya serta memotivasi perilaku bawahan dan mengarahkan ke dalam aktivitas-aktivitas positif yang ada hubungannya dengan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah atau yang berhasil itu adalah dapat mempengaruhi timnya sehingga timnya dapat melaksanakan seperti apa yang dipikirkan atau diharapkan. Seperti itu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Arifin. Silahkan Arifin. Baik, materi selanjutnya adalah kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan adalah keterampilan dan perilaku kepemimpinan yang berkontribusi pada kinerja yang unggul dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi untuk kepemimpinan. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengembangkan generasi kepemimpinan mereka yang jauh lebih baik. Kompetensi kepemimpinan Matondang 2008 menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kecerdasan yang harus dipelajari oleh seorang pemimpin, yaitu pemimpin yang harus memiliki multi-intelligence. Ada beberapa kecerdasan yang dipakai olehnya seperti kecerdasan intelijensi atau IQ, kemampuan yang berhubungan dengan penalaran atau pemikiran, kecerdasan emosional atau EQ, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosional, kecerdasan ragawi atau PQ, kemampuan untuk menjaga kesehatan diri sendiri, dan yang terakhir ada kecerdasan spiritual atau SQ, berhubungan dengan kepercayaan terhadap agama. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi kepemimpinan. Di antara lain, yang pertama adalah self, yang kedua strategic positioning, implementation, critical thinking, communication,
interpersonal, leadership, dan yang terakhir adalah industri knowledge. Materi yang selanjutnya ada standar kompetensi. Standar kompetensi minimal mengandung 4 komponen pokok, yaitu knowledge, skill, attitude, dan kemampuan untuk mengembangkan knowledge skill pada orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2019-11129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Nur Arifin tentang kepemimpinan manajerial, yaitu kompetensi leadership atau kompetensi kepemimpinan. Baik, ada banyak kompetensi leadership yang dibutuhkan dari pemimpin yang dipilih untuk mengambil peran penting sebagai seorang pemimpin untuk diri sendiri, tim, dan bahkan untuk perusahaannya. Inilah 5 kompetensi leadership yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu pertama ada planning. Perilaku pemimpin untuk menjadwalkan dan menugaskan aktivitas sehingga dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan, duplikasi usaha, dan terbuangnya sumber daya. Yang kedua ada decision making, yaitu berbicara mengenai perilaku pemimpin yang dapat memunculkan berbagai macam pilihan, mengevaluasi setiap alternatif, serta memilih pilihan terbaik sesuai dengan kriteria dan tujuan yang ingin dicapai. Baik, kompetensi leadership yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin yang ketiga yaitu influencing. Merupakan perilaku pemimpin untuk mendapatkan dukungan bawahan dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan serta memotivasi bawahan untuk mengimplementasikannya. Yang keempat ada change oriented, yaitu berbicara mengenai perilaku pemimpin untuk meningkatkan inovasi dan pembelajaran tim di dalam suatu organisasi dengan berorientasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang kelima ada strong communication, yaitu keterampilan komunikasi yang kuat memungkinkan para pemimpin untuk sering berbagi dan terbuka dengan orang lain dan untuk membangun tim dengan menciptakan rasa koneksi dan kepemilikan. Indikator kompetensi kepemimpinan. Menurut Lazarova dan Joshi pada tahun 2005, bahwa dalam pengukuran kompetensi kepemimpinan digunakan indikator-indikator sebagai berikut. 1. Direction and goal setting. 2. Communication. 3. Facilitating teamwork. 4. Motivating and inspiring. 5. Managing cultural diversity. 6. Empowering. Dan yang ketujuh adalah mentoring and coaching. Menurut Spencer dan Kazanas, terdapat kompetensi kepemimpinan secara umum yang dapat berlaku atau dipilah menurut jenjang, fungsi, atau bidang, yaitu kompetensi berupa 1. Result orientation, 2. Influence, 3. Inisiatif, 4. Flexibility, 5. Concern for quality, 6. Technical expertise, 7. Analytical thinking, 8. Conceptual thinking, 9. Teamwork, 10. Service orientation, 11. Interpersonal awareness, 12. Relationship building, 13. Cross-cultural sensitivity, 14. Strategic thinking, 15. Entrepreneurial orientation, 16. Building organizational commitment, 17. Empowering others, dan yang terakhir adalah developing others. Kompetensi-kompetensi tersebut pada umumnya merupakan kompetensi jabatan manajerial yang diperlukan hampir dalam semua posisi manajerial. Ke-18 kompetensi yang diidentifikasi Spencer dan Kazanas tersebut dapat diturunkan ke dalam jenjang kepemimpinan berikut. 1. Pimpinan puncak, 2. Pimpinan menengah, dan ketiga, pimpinan pengendali operasi teknis atau supervisor. Kompetensi pada pimpinan puncak adalah 1. Result Achievement Orientation, 2. Relationship Building, 3. Initiative Influence, 4. Strategic Thinking, 5. Building Organizational Commitment, 6. Entrepreneurial Orientation, 7. Empowering Others, 8. Developing Others, dan Flexibility. Kompetensi pada tingkat pimpinan menengah lebih berfokus pada influence,
result achievement orientation, teamwork, analytical thinking, initiative, empowering others, developing others, conceptual thinking, relationship building, service orientation, interpersonal awareness, cross-cultural sensitivity, technical expertise. Adapun ciri khas manajer yang dikagumi sehingga para bawahan bersedia mengikuti perilakunya adalah apabila manajer memiliki sifat jujur, memandang masa depan, memberikan inspirasi, dan memiliki kecakapan teknikal maupun manajerial, sedangkan berubah dalam hubungannya berkualitas. Adapun ciri khas manajer yang dikagumi sehingga para bawahan bersedia mengikuti perilakunya adalah apabila manajer memiliki sifat jujur, memandang masa depan, memberikan inspirasi, dan memiliki kecakapan teknikal maupun manajerial. Sedangkan berwas dalam hubungannya, kualitas kepemimpinan manajer mengemukakan kunci dari kualitas kepemimpinan yang unggul dalam kepemimpinan yang memiliki antara lain komitmen organisasional yang kuat, visionary, disiplin, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat, selalu siap melayani. Kepemimpinan di era digital. Menurut Eric, ada beberapa kriteria baru yang harus dimiliki oleh para pemimpin di era ini untuk berhasil memimpin generasi yang berbeda di tempat kerja. Pertama, kemampuan komunikasi. Kedua, berpikiran terbuka. Ketiga, tanggapan terhadap perubahan. Keempat, berani mengambil resiko. Karakter 3R dalam digital leadership. R yang pertama dalam digital leadership adalah reflect. Seorang pemimpin di era digital ini mampu memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri. Dia mampu memiliki sifat jujur terhadap dirinya sendiri di hadapan Sang Pencipta untuk memahami jalan hidupnya. R yang kedua dalam digital leadership adalah reset atau menata ulang. Pemimpin tidak boleh puas dengan kompetensi yang dimilikinya sekarang. Kepuasan sesaat sangat berbahaya karena ini bisa membuat pemimpin menjadi abai dengan kondisi di sekitarnya yang harus diakui bisa melompat jauh berkat teknologi. R yang terakhir yakni redefine, mendefinisikan sebuah profesi yang dikerjakan secara sungguh-sungguh demi mencapai kesempurnaan sedemikian hingga publik sampai mengidentikan pekerjaan tersebut dengan diri dari profesional tersebut. Kepemimpinan menghadapi kompleksitas COVID-19. COVID-19 merupakan sebuah wabah yang melahirkan kompleksitas sistem dan membutuhkan pendekatan penyelesaian yang juga kompleks. Kompleksitas COVID-19 ini diperlihatkan oleh sejumlah kondisi, di antaranya yang pertama, adanya kondisi yang tidak dapat diprediksi kecenderungannya. Yang kedua, tidak ada jawaban yang paling tepat untuk menjawab masalah. Yang ketiga, jawaban terhadap masalah mengikuti kecenderungan yang lahir dalam situasi tersebut. Keempat, banyak ide saling berkompetisi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, pendekatan eksperimental atau butuh pertimbangan para pihak. Dan yang keenam, dibutuhkan kepemimpinan kolaboratif yang berbasis pola pattern-based leadership. Karakter kepemimpinan dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas COVID-19. Pertama, pemimpin yang mendengar. Kedua, pemimpin yang mempunyai rencana dan mampu membuat kebijakan tepat. Ketiga, pemimpin yang mampu mengendalikan. Keempat, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kelima, pemimpin yang mampu membangun kebersamaan. Kebersamaan merupakan upaya yang harus dibangun oleh semua pemimpin publik dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Keenam, pemimpin yang mampu membangun integritas dan akuntabel. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kami kelompok 5 terkait materi kompetensi leadership. Jadi seorang leader itu harus memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik, mengatasi masalah, mempengaruhi timnya agar timnya dapat melakukan seperti apa yang diharapkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi.
Demikian, apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami dari kelompok 5, mohon maaf dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.